탈락이야, 병신아. Hai, selamat datang di channel Cel Film. Kali ini aku bakal membawakan ada film berjudul Squid Games. Daripada penasaran, simaklah video dengan melek. Namun sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dan like di bawah ya. Cerita dimulai dengan penampilan seorang pria yang biasa saja hidupnya. Ia bernama Gi-hun. Setelah ia dipecat dari pekerjaan lamanya, ia menjadi supir sekarang dan tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Dia diberikan beberapa uang untuk menghadiahkan anaknya yang hari ini berulang tahun. Jadi Gi-hun ini sudah bercerai sama istrinya dan anaknya bersama dengan mantan istrinya tersebut. Karena duit yang diberikan tak cukup, Gi-hun meminta duit tambahan lagi dengan memaksa. Tak cukup, Ji-hun dengan kelakuan nakalnya pun menggeledah lemari untuk mencari kartu ATM ibunya, berniat untuk mendapatkan uang tambahan. Ji-hun akhirnya pergi ke ATM dan berusaha memasukkan sandinya. Sayangnya beberapa kali ia mencoba dengan tanggal lahirnya, malah salah total dan temannya yang biadab ini menyarankan untuk menggunakan tanggal lahir ibunya saja. Tapi ia malah memasukkan tanggal lahir anaknya sendiri dan beruntung sandi yang ia masukkan benar, karena ia tahu kalau ibunya sendiri lebih sayang kepada cucunya itu. Singkatnya, Ji-hun bersama temannya ini malah bermain ke tempat judi pacuan kuda. Percobaan pertama ia gagal karena pilihannya itu kalah. Ia pun mempertaruhkan uangnya lagi. Di percobaan kedua dengan pusing dan emosi, akhirnya ia bisa berhasil memenangkan taruhannya itu. Dengan bahagianya karena bisa melipat gandakan uangnya itu, ia pun memberikan 10.000 won kepada mbak kasir. Setelah itu ia pun menelepon anaknya dengan gembira agar ia bisa memberikan kado ulang tahun yang mewah malam hari nanti. Tapi tiba-tiba muncullah seseorang. Ia malah bertemu rentenir dan ia kabur terjungkir balik. Saat ia beralih, ia malah menabrak seorang cewek dan akhirnya ia pun tertangkap oleh rentenir itu. Dia dipukuli dan ditagih hutangnya itu. Akhirnya uang yang ia hasilkan dari judi untuk anaknya itu sebesar 4 juta won ia malah memberikan kepada mereka. Tapi setelah ia cek sakunya, uangnya telah terjatuh saat ia menebak cewek tadi. Dan akhirnya ia dipukuli sampai termehek-mehek. Rentenir ini gak mau pusing. Ia memberikan lembaran kertas yang isinya surat perjanjian penyerahan organ atas ganti uang yang ia tak bisa bayar. Terpaksa ia akhirnya memberikan sidik jarinya. Bakal lebih parahnya di perjanjian ini bukan dengan tinta, melainkan dengan darah dari hidungnya yang mengalir. Malam itu juga akhirnya ia balik lagi ke kasir judi tadi. Ia meminta 10.000 won yang ia berikan tadi. Akhirnya dengan uang sisanya itu, ia memainkan mesin kepik boneka untuk hadiah anaknya. Tapi lagi-lagi ia sama sekali tak beruntung. Beruntung saja ada seorang bocil pro player yang membantunya untuk mendapatkan hadiah di mesin itu. Dan Ji-hun cukup bahagia memenangkan hadiahnya. Singkatnya, Ji-hun bertemu dengan anaknya yang memberikan hadiah mystery box itu dengan sepenuh hati. Tapi saat dibuka, ternyata isinya adalah beli pemantik api. Karena tak mau mengecewakan anaknya, ia pun berjanji kepadanya bahwa tahun depan Ji-hun akan memberikan hadiah yang spesial. Dan akhirnya ia pun mengantarkan anaknya ke tempat mantan istrinya yang cukup sinis kepada Ji-hun. Saat mau balik ke rumah, Ji-hun malah ketinggalan kereta. Alhasil ia merenungkan nasib hidupnya yang penuh dengan kesulitan. Seorang pria yang tak dikenal pun datang tiba-tiba. Pria itu menaruhkan untuk bermain permainan bersamanya, dan permainan itu bernama deki, di mana di antara permain harus membuat satu lipatan kertas membalik dengan lemparan dari kertas lainnya.
Perjanjian jika Ji-hoon berhasil membalikkan kertas itu, maka pria ini akan memberikan 100.000 won. Akhirnya ia pun tertarik untuk bermain. Permainan pun dimulai. Ji-hoon mencoba membanting kertas itu dengan kuat, tapi lagi-lagi ia gagal. Permainan pertama ini Ji-hoon gagal memenangkannya, dan pria itu menagih hasil dari kemenangannya. Ternyata setelah menggampar Ji-hoon, pria itu pun bilang tamparan itu sebagai ganti dari 100.000 yang harusnya Ji-hoon bayar. Akhirnya Ji-hoon mencoba terus permainannya walaupun ia mendapatkan puluhan kali tamparan. Ia pun menggunakan 100% kekuatan otak dan lengannya. Akhirnya Ji-hoon bisa memenangkannya. Ia pun dengan emosi langsung menggampar pria itu. Pria itu pun akhirnya memberikan 100.000 won karena Ji-hoon berhasil memenangkan gamenya. Setelah lama bermain, Ji-hoon mendapatkan cukup banyak uang. Pria itu pun bilang bahwa Ji-hoon bisa mendapatkan uang lebih banyak dari permainan. Ji-hoon yang trauma karena game dan judi, hari ini tak mau ikut serta karena sudah berhasil dapat uang dari banyaknya gambaran di pipinya. 그렇게 어리숙한 사람 아니었었죠. Pria itu pun berdiri dan menjelaskan identitas Ji-hoon, mulai dari nama lengkap, umur, riwayat pekerjaan, anak, bahkan hutang kepada rentenir sebesar 16 juta won, dan pinjaman ke bank sebesar 250.000 won. Yang ia sebutkan dengan kaget dan penasaran, Ji-hoon malah diberikan nomor oleh pria itu, dan pria itu pun meninggalkannya. Dengan bahagia, ia pun membeli makanan dan tak lupa ia memberikan ikan kepada kucing kelaparan. Bahkan ia juga memberikan cukup banyak uang kepada ibunya. Ibunya pun berbicara serius dengan Ji-hoon bahwa mantan istri dan suami barunya beserta anaknya akan pindah ke Amerika. Ia pun langsung berhenti makan dan mengingat janji dengan anaknya. Ia diketahui oleh ibunya untuk mengambil hak asuh pada anaknya. Karena hal itu, ia meratapi perkataan ibunya dan berniat mencari cara lain. Ia pun akhirnya berinisiatif menelpon nomor yang pria tadi berikan dan langsung join buat ikut ke permainan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Setelah jemputan di malam hari datang, Ji-hoon pun masuk ke dalam mobil itu. Di sana banyak peserta lain yang sedang tertidur. Tak lama kemudian asap yang membuat Ji-hoon pun tertidur. Di sela-sela bangun, tiba-tiba saja ia ada di suatu ruangan dan kostumnya sudah diganti. Terlihat banyak orang di ruangan sana. Mereka bangun karena musik klasik yang terdengar sangat keras. Terlihat juga banyak orang yang menjaga atau kita sebut sebagai staff yang menggunakan kostum merah dengan topi yang sama. Setelah kagum dengan ruangan itu, Ji-hoon bertemu dengan kakek tua yang kebetulan ia juga pesertanya. Kakek-kakek itu menghitung banyaknya orang di sana, padahal jelas-jelas jumlah peserta yang mengikuti permainan ini tertera sebanyak 456 orang. Kakek itu juga adalah peserta pertama. Ji-hoon bilang kepada kakek itu, kenapa kakek malah ikut-ikutan game seperti ini? Bukannya menikmati hidangan dari anak dan menantu, menikmati waktu bersama cucu. Kakek itu hanya menjawab, bagaimana dengan orang tuamu? Apakah orang tuamu menikmati masakan istrimu dan menikmati tingkah lucu anak-anakmu? Seketika Ji-hoon kena skakmat. Ia juga menjelaskan bahwa hidupnya tak lama lagi. Ia mengidap penyakit tumor otak. Di lain tempat, keributan pun terjadi, di mana seorang pria bertato sedang memukuli wanita. Ia bernama Deokso. Biar nggak ribet, kita panggil saja dia Bang Jaka. Dan wanita itu bernama Seip-yok. Sepertinya mereka berdua terlihat kenal lebih lama, karena Bang Jaka ini bilang kepada si cewek kalau ia mengkhianati dirinya dan kabur dari Bang Jaka. Dan si cewek itu menjawab bahwa ia tidak kabur, ia hanya ingin hidup mandiri. Perkelahian pun terjadi lagi. Ji-hoon yang melihat itu langsung menendang wanita tersebut. Ji-hoon menendang wanita itu dengan alasan wanita itu yang mencopet dirinya saat menabrak di rumah judi kemarin. Bang Jaka pun bertanya asal serupa dan gak ribet dengan Ji-hoon. Tiba-tiba saja ada seseorang yang datang.
Para staf bertopeng pun datang dan mengumumkan persoalan dari permainan yang akan mereka mulai. Staf itu berkata bahwa pemenang dari permainan ini akan mendapatkan uang dengan jumlah yang sangat banyak, dan juga akan ada 6 permainan dalam 6 hari mendatang. Pada awalnya, para peserta tidak percaya kepada para staf ini. Begitu juga dengan seorang pria bernama Chu Sang-wook. Lalu staf itu pun memberikan tayangan-tayangan video ketika para peserta ditawari bermain game Jaki dengan hadiah 100.000 won setiap kemenangan. Begitu juga dengan Sang-woo yang terlilit hutang karena investasi jangka panjangnya gagal. Ia juga menggelapkan dana dan memiliki kerugian sebesar 650 juta won. Hal tersebut menjelaskan bahwa semua peserta di sini adalah orang-orang yang berada di ujung tanduk dengan utang yang tak terbayarkan. Lalu para peserta sendirilah yang memutuskan untuk mengikuti permainan ini tanpa paksaan. Staf itu memberikan pilihan terakhir, para peserta boleh kembali dan menjalani kehidupan lama atau mengikuti permainan ini. Lalu permainan selama 6 hari ke depan pun akan dirahasiakan demi keadilan permainan. Ada seorang pria juga bertanya berapa jumlah uang jika mereka menang. Para staf akan memberitahukan jumlahnya setelah para peserta menang di setiap permainan. Dan juga keputusan terakhir pun dimulai di mana para peserta harus mendatangani keikutsertaan atau tidaknya dalam permainan ini. Para peserta pun berjanji mendatangani perjanjian itu. Begitu juga dengan pemeran utama kita, yaitu Ji-hoon. Isi surat itu tertera 3 pasal, di mana pasal pertama, permainan tidak diperbolehkan berhenti bermain. Kedua, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Ketiga, permainan dapat dihentikan jika mayoritas setuju. Ji-hoon tampak rada bimbang dan tidak enak hati karena ia melihat si babak tua yang tak pikir panjang untuk ikut. Ia pun akhirnya gengsi dan akhirnya pun ikut serta dalam permainan itu. Permainan pun dimulai. Para peserta dibawa ke sebuah ruangan di mana ruangan itu sangat indah dan membuat mereka terkejut. Lalu mereka juga difoto agar wajah mereka tertera jika mereka tereliminasi. Di lain tempat ada seorang bertopeng yang entah ini siapa. Ia memulai permainan ini dengan membuka gerbang lapangan bermain. Setelah para peserta keluar dari ruangan itu, Ji-hoon pun menemui seorang temannya bernama Sang-wook. Ji-hoon sangat terkejut kepada Sang-wook karena berada di sini. Karena saat kemarin Ji-hoon belanja ke toko ibunya bilang bahwa Sang-wook sedang sibuk dengan bisnis besarnya di luar negeri. Di lain tempat, pria bertopeng itu mengangkat teleponnya yang berdering dengan julukan Frontman. Ia pun melaporkan bahwa permainan sudah siap untuk dimulai dan ia pun duduk santai dengan TV sangat besar dengan tayangan para peserta itu di lapangan. Para peserta takjub dan keindahan pemandangannya, padahal mereka sebenarnya sedang di dalam ruangan. Permainan pun dijelaskan. Permainan pertama adalah lampu merah, lampu hijau. Gimana jika robot itu berbalik dan mengatakan lampu merah, maka para peserta boleh bergerak menuju garis finish dalam waktu kurang 5 menit. Seorang teman Ji-hoon pun bilang bahwa permainan ini sering dimainkan ketika ia masih kecil dulu. Ada 2 orang peserta yang saling taruhan. Mereka taruhan agar cepat-cepat sampai ke garis finish dengan 1 juta won. Dan permainan pun dimulai. Dengan cepat si rambut kuning pun berlari paling depan. Karena ia masih bergerak ketika robot itu berbalik, maka ia pun langsung jatuh tersungkur. Robot itu pun memulai membelakangi. Perlahan-lahan para peserta mulai bergerak menuju finish. Teman si rambut kuning malah mengata-ngatain kepada temannya yang sudah terlalu bodoh. Temannya pun mengeluarkan darah dari mulutnya dan membuat ia panik. Alhasil ia pun tertembak dan mati. Darah yang muncat ke wajah seorang wanita membuat histeris pemain lain. Dan akhirnya mereka semua panik dan berlari menuju gerbang kembali. Tapi selama mereka bergerak, mereka akan ditembaki oleh robot itu. Jumlah pemain berkurang sangat pesat. Mereka tak tahu kalau tereliminasi mereka akan dibunuh. Di sisi lain, pria bertopeng bernama Front sedang asik minum sambil menyaksikan serunya permainan yang bagaikan pembantaian ini. Akhirnya permainan pun kembali dimulai dengan sisa pemain yang berkurang. Terlihat seorang kakek yang berjalan langkah demi langkah dengan santai, pemain lain pun mulai bergerak maju. Kembali kesialan terjadi pada Ji-hoon. Setengah tubuhnya tertindih oleh jasad pemain lain yang membuat ia kehilangan banyak waktu.
Sang teman menyarankan untuk berjalan di balik badan orang lain agar mengurangi resiko terdeteksi dari robot itu. Dan Ji-hoon mulai berusaha berdiri lagi, sedangkan Bang Jaka mengetahui ada seseorang yang berlindung di belakangnya. Wanita itu adalah Sae-bok. Ia pun mengancam untuk tidak macam-macam, jika tidak ia akan menggerakkan kepalanya saat robot itu sedang mendeteksi. Di sisi lain, orang yang dijadikan Ji-hoon berlindung tertembak saat ia hendak berlari. Seorang pria yang tak mati pun malah meminta tolong kepada Ji-hoon dan ia kehabisan banyak waktu. Karena orang itu, Ji-hoon melihat waktu yang tinggal 1 menitan. Ia pun tak mempedulikan pria itu dan terus bergerak maju untuk mencapai finish. Di lain tempat, Karamfon malah nyalain lagu jazz sambil menontonin mereka. Lagu ini membuat aksi pembunuhan di film ini berbeda. Mereka tertembak dengan perjuangan yang sangat edan. Mereka pun berusaha terus berlari saat robot itu berbalik, dan beberapa dari mereka pun berhasil mencapai finish. Si kakek, Bang Jaka, Sabyok, bahkan Sang Wo sendiri terkecuali pemeran utama kita. Waktu tinggal 20 detik lagi. Ji-hoon malah mengalami masalah, hampir saja jatuh saat robot itu mendeteksi. Ia pun dibantu oleh seorang pria yang baik hati. Ji-hoon pun terburu-buru karena waktu, dan Ji-hoon dan pria yang menyelamatkannya pun berlari dan melompat ke garis finish. Beruntungnya ia bisa selamat dari permainan pertama ini. Karena waktu sudah habis, beberapa orang yang tersisa akhirnya dieliminasi dan langsung pergi ke akhirat. Ruangan permainan pertama ini pun ditutup, dan film Crazy Games Part 1 pun telah selesai. Dari film ini, ada makna yang terkandung yang dapat kita petik, yaitu belajarlah sebisa mungkin. Kalau gagal, menyerah saja. Toh kalau bisa menyerah, kenapa harus bangkit? Ayo, menyerah saja, jangan semangat. So, terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya.